Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisni Suhada, mahasiswa PPG Daljab 2021 Universitas Syiah Kuala Aceh. Berikut saya akan menampilkan video praktek mengajar siklus 2 dengan rancangan pembelajaran yang menggunakan pendekatan STEAM dan model pembelajaran Picture and Picture serta Project Based Learning. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Silakan dibuka buku sejarahnya, dikeluarkan buku paket, buku catatan, dan alat tulisnya. Ya, silakan. Ready, silakan disiapkan dulu ketua kelasnya, pimpin doanya. Ya, silakan. Ready, siap. Kita doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di kelas ini. Artinya kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini ada yang tidak hadir? Aisyah Meka, keterangannya apa tuh, Mas? Nah, sebelum kita membahas materi hari ini, ya, kira-kira masih ada yang ingat nggak materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Manusia purba. Oke, kita coba. Tentang apa? Manusia purba. Tentang jenis-jenis manusia purba. Ada berapa jenis manusia purba? Apa aja tuh? Ada jenis Meganthropus, ada jenis Pithecanthropus, dan ada jenis Homo. Nah, 3 jenis manusia ini kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita coba bahas mengenai pola hidupnya. Bagaimana sih kehidupan mereka pada zaman praaksara tersebut? Ya. Nah, sekarang Miss mau tanya, kira-kira di rumah Ananda masih ada nggak alat-alat yang terbuat dari batu yang masih digunakan sekarang? Apa? Pengorek sambal, batu gilingan atau copekan. Nah, ya, itu salah satu. Nah, ini dia. Ada yang ini di rumahnya? Nah, ya, ini masih ternyata masih digunakan oleh orang-orang pada saat ini, ya, yaitu cobekan terbuat dari batu, ya, betul? Nah, kita tahu bahwa ini sudah digunakan oleh orang-orang manusia purba pada saat itu yang hidup pada zaman batu. Ya, jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah corak kehidupan manusia purba pada zaman praaksara, khususnya pada zaman batu. Miss, kenapa kita harus mempelajari ini? Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya? Kehidupan orang yang purba. Oke, mengetahui bagaimana kehidupan manusia purba itu dengan pola pikir, dengan pemikiran mereka yang terbatas dan alat-alat yang terbatas, bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Nah, coba kita bayangkan ke diri kita. Ananda bayangkan bagaimana seandainya Ananda suatu hari tersesat sendirian di hutan, terpisah dari rombongan, gak ada persiapan, gak ada perlengkapan. Kira-kira apa yang Ananda lakukan? Mencari makanan untuk bisa bertahan hidup. Artinya kita harus berusaha untuk melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini yang coba kita cari tahu dari orang-orang atau manusia purba pada zaman batu. Bagaimana mereka untuk bisa bertahan hidup, menaklukkan keadaan pada saat itu. Ya, jadi kita pelajari bagaimana gigihnya mereka berusaha untuk mempertahankan hidupnya, memanfaatkan keadaan sekitar, bahkan mereka bisa menciptakan satu peradaban ataupun kebudayaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kita sekarang sudah hidup enak, pikiran udah luas. Sudah adakah menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan Ananda? Sudah.
Mudah-mudahan sudah ya. Jadi kalau sudah tuh berarti pola pikirnya sudah mulai dibentuk, sudah mulai diasah pola pikirnya. Nah itu yang harus kita pertahankan untuk selalu mengasah pola pikir kita supaya kita tidak kalah dengan keadaan, tapi kita yang mengalahkan keadaan sesulit apapun. Paham? Nah, tujuan pembelajaran kita adalah, nah ini dia, dimana harapannya setelah ini Ananda mampu menjelaskan pola kehidupan pada zaman batu. Ya, kemudian melalui diskusi dan kerjasama kelompok nanti Ananda dapat menganalisis alat-alat yang digunakan pada zaman batu. Kemudian bagaimana Ananda menyajikan informasi tentang alat-alat tersebut, dan nantinya Ananda akan bisa membuat satu proyek tentang pembuatan hiasan dari batu, kulit kerang maupun fosil lainnya. Dari tujuan pembelajaran ini ada 3 aspek penilaian yang akan Miss lakukan hari ini, yaitu aspek sikap. Bisa dilihat di sini ada percaya diri, kemudian jujur, disiplin dan sebagainya. Kemudian pengetahuan, penilaian pengetahuan dari post test yang akan dilaksanakan nanti akan dikirim soalnya melalui Google Classroom. Dan yang ketiga adalah keterampilan. Bagaimana Ananda kerjasama, kelompok, diskusi, kemudian keaktifannya, tanya jawab, dan nanti bagaimana hasil proyeknya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Dan model pembelajarannya adalah model picture and picture ya, melalui diskusi ini. Kemudian modelnya yang terakhir adalah PJBL atau Project Based Learning. Anda harus cari nih apa yang dimaksud zaman praksara, kemudian mengapa zaman praksara itu disebut dengan zaman prasejarah, dan pembagian zaman praksara itu di mana. Silakan Ananda temukan informasi ini di video pembelajaran yang akan Miss putar. Akhir nenek kamu lahir, dan lebih jauh lagi sebelum kita semua kenal sama tulisan, manusia itu udah pakai batu sebagai peralatan buat menjaga hidupnya. Nah, sekarang coba dulu sebelum Miss tunjuk orangnya, siapa yang tahu apa sih maksud dari zaman praaksara itu apa? Oke, Alicia coba. Zaman praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Apa disebut zaman batu? Ada yang dapat informasi nggak tadi dari videonya? Oke, Beza. Zaman dulu soalnya mereka pakai batu, Iya, alat-alatnya digunakan dari batu. Yang pertama tadi apa nama zamannya? Paleolitikum atau zaman batu tua. Paleo itu artinya tua. Jadi kehidupannya itu masih tergantung yang ada di alam. Nah, istilahnya namanya adalah food gathering. Namanya adalah slash and burn. Ditebang, kemudian baru dibakar. Masih ada orang Indonesia melakukan ini? Masih banyak. Berarti mereka mengikut orang-orang primitif. Kira-kira orang-orang itu sama dengan orang zaman dahulu? Katanya lebih pintar, kok ngikutin orang-orang zaman dahulu. Ternyata baru-baru ini, atau bukan baru sih, tahun 2009 ada penemuan artefak di Provinsi Riau. Itu dilakukan atau ditemukan oleh orang-orang UGM, ditemukan di daerah Kuansing ya. Apa yang ditemukannya? Artefak-artefak seperti kapak penetak, kapak perimbas, serut, serta fosil kayu. Nah, ini ditemukan di daerah Kuansing, dan ternyata Riau juga punya peninggalan-peninggalan itu. Kita mulai diskusinya hari ini tentang alat-alat yang digunakan manusia pada zaman batu. Kelompoknya tunjuk satu perwakilan Ananda untuk mencari gambar yang akan Ananda sajikan di LK Ananda. Jadi gambarnya Ananda tempel, kemudian Ananda jelaskan fungsinya. Oke? Iya. Nah, masing-masing itu punya bobot nilainya, ya. Dan yang dinilai adalah kerjasamanya, kemudian kekompakannya, dan ketepatan waktu menyelesaikannya. Waktunya adalah 15 menit. Yo, silakan. Dan disuruh apa? Udah tahu belum gambarnya apa yang diambil?
itu sama kamu ini apa sama? Tapi di neolitikum juga. Oke, kembali lagi. Kalau sudah siap, kita coba presentasikan ya animat dari masing-masing kelompok. Kalau ada yang tidak jelas dari yang lagi presentasi, silahkan ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Yogi, Erit, Faridi, dan Dewi. Pada zaman Paleolitikum, alat-alat yang ditemukan antara lain yaitu kapak tunggang, di mana fungsinya adalah untuk berburu. Plak adalah fungsinya untuk berburu, menangkap ikan, mengumpulkan benih, dan buah-buahan. Lalu ditemukan juga yaitu kapak perimpas yang mana fungsinya itu sebagai alat pengencang tulang dan membuat alat-alat seperti lainnya. Kenapa alat-alat dari Paleolitikum sama alat-alat dari Mesolitikum itu mirip-mirip? Kenapa alat-alat pada zaman Mesolitikum itu mirip dengan alat-alat pada zaman Paleolitikum? Apa perbedaan warga dan sarkofagus? Perbedaannya apa sih? Warga dengan sarkofagus itu? Jadi nanti dari sarkofagus itu biasanya dulu nggak mau sawah mengira manusia atau binatang yang Alat-alat dari zaman Paleolitikum, ya. Di sini ada kapak genggam, kemudian ada plakes, kapak perimbas, dan alat-alat dari tulang. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada kebudayaan Pacitan dan ada kebudayaan Ngandong. Ya. Kelompok yang terbaik kerjasama diskusinya, kemudian penjelasannya dan memperhatikan kelompok lain jatuh kepada kelompok kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Nah, coba sebelum kita tutup, kita rangkum dulu. Kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? seiring berkembang itu mereka semakin berkembang pengetahuannya, keterampilannya. Nah, ternyata seiring berkembangnya waktu, manusia-manusia purba ini juga pemikirannya dan pemikiran dan hasil peradabannya juga semakin berkembang. Ya, setelah ini silakan Ananda buat satu proyek tentang hiasan. Jadi hiasan dari alat-alat batu ataupun kulit kerang ataupun dari fosil tulang belulang yang lainnya. Mau buat gelang, mau buat kalung, mau buat apa, silahkan. Nah, itu silahkan Anda diskusikan sekelompoknya, proyeknya dalam bentuk apa, apakah gelang desainnya atau bagaimana, silahkan didiskusikan di dalam kelompoknya. Untuk jadwalnya nanti akan diskusikan jadwalnya itu diselesaikan dalam waktu 7 hari. Berarti minggu depan sudah dikumpulkan. Jadi targetnya hari ini apa, hari itu apa, nanti akan dilihat dari jadwal yang akan dibagikan kepada Anda. Untuk evaluasinya akan di-share ke GCR Ananda, ya, ada soal 5 soal esai, silakan diselesaikan, kemudian kalau sudah selesai ditulis, difoto, kemudian kirimkan kembali ke GCR. Itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda, ya, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.